Chapter 5 Elastisitas dan aplikasinya. Elastisitas supply. Price elasticitas of supply itu adalah mengukur seberapa banyak jumlah barang yang ditawarkan sebagai respon dari perubahan harga barang itu. Dihitung dengan persentase. Jadi EQS, P itu sama dengan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Jadi misalnya contohnya itu adalah 2, artinya bahwa kalau ada perubahan harga 1%, perubahan jumlah yang ditawarkan sebesar 2%. Atau kalau P naik 1%, QS-nya naik dengan 2%. Ingat menghitung elastisitas dengan midpoint. Variasi elastisitas di kurva supply. Jadi elastisitas supply itu menentukan apakah kurva supply itu akan landai atau curam. Digambarkan di gambar 5. 5A itu adalah kurva supply yang perfectly inelastis, jadi elastis sempurna. Itu kalau elastisitas supply-nya sama dengan 0. Digambarkan di gambar A, supply-nya adalah vertikal. Jadi kalau harganya dari 4 ke 5 dolar, kuantitasnya tetap sama dengan 100. Kemudian yang gambar B itu adalah supply yang inelastis atau yang elastisitasnya kurang dari 1. Kalau digambarkan dia akan curam seperti di gambar B. Jadi kalau harganya 4, kuantitasnya 100. Kalau harganya naik menjadi 5, kuantitasnya naik menjadi 100. Jadi dihitung dengan midpoint, ketemu di situ persentase perubahan kuantitasnya adalah 10%, persentase perubahan harganya adalah 22%. Dimasukkan ke dalam rumus ya, nanti akan angkanya akan kurang dari 1 ya. Jadi 10% dibagi dengan 22%. Untuk yang C itu adalah supply yang unit elastis ya, yang elastisnya sama dengan 1. Kalau digambarkan dia akan ada di tengah-tengah dari titik 0 itu ada di tengah-tengah antara P dan Q. Jadi Anda lihat itu persentase perubahan kuantitasnya 22%, persentase perubahan harganya 22%. Dimasukkan rumus itu sama dengan 1. Kemudian yang D itu adalah elastis yang supply yang elastis, yang elastisitasnya itu lebih besar dari 1. Kalau digambarkan itu akan landai, jadi bisa dilihat persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Gambar yang E itu adalah kurva supply yang perfectly elastis, yang elastisitasnya itu tidak terhingga. Jadi pada harga 4, maka jumlah barang yang ditawarkan itu tidak terhingga, sehingga itu merupakan garis yang horizontal. Kesimpulannya bahwa semakin elastis, maka kurva supply akan semakin landai. Gambar 6 itu adalah digambarkan juga variasi elastisitas di antara kurva supply atau di sepanjang kurva supply. Jadi bisa dilihat di gambar itu untuk yang harganya 3 menjadi 4 itu kuantitas yang ditawarkan dari 100 menjadi 200, sehingga kalau dimasukkan di dalam rumus dia akan elastisitasnya akan lebih besar dari 1. Kemudian pada harga yang lebih tinggi 12 itu kuantitasnya 500, harga naik menjadi 15, kuantitas yang ditawarkan menjadi 525. Jadi kalau dimasukkan rumus nanti elastisitasnya akan kurang dari 1, sehingga pada harga yang rendah maka kurva supply menjadi elastis ya, pada harga yang 3 dan 4. Seterusnya pada harga yang lebih tinggi dari 12 dan 15, kurva supply akan menjadi inelastis. Aplikasi dari elastisitas supply dan demand. Alat dari supply dan demand itu bisa diaplikasikan untuk pasar yang berbeda.
Jadi di dalam contoh yang kita bahas nanti itu ada 3 pasar, pasar gandum, pasar BBM, dan pasar obat-obat terlarang, ya illegal drug. Dalam membahas itu selalu ingat 3 step. Ya, step yang pertama, putuskan yang berubah atau bergeser itu demand atau supply atau dua-duanya. Yang kedua itu adalah arahnya, apakah naik atau turun, kanan atau kiri. Yang ketiga, gunakan diagram untuk menggambarkan pergeseran equilibriumnya atau perubahan equilibriumnya. Aplikasi yang pertama adalah pasar gandum. Peneliti di bidang agronomi menemukan benih gandum baru yang meningkatkan produksi gandum. Bagaimana seharusnya reaksi Anda terhadap berita ini? Apakah itu kabar yang baik bagi petani atau kabar buruk? Dalam menganalisis itu ada 3 step ya, sehingga kita cermati bahwa di sana ada temuan benih gandum baru yang meningkatkan produksi, sehingga yang terjadi di pasar gandum S-nya naik. Ya, Anda gambarkan ya, pasar gandum P dan Q-nya dijuduli pasar gandum, ada S1, D1, E1, P1, Q1. Ada temuan benih gandum yang lebih produktif, S-nya naik dari S1 ke S2, bergeser ke kanan. S2 dan D1, E2, P2, Q2, sehingga Anda analisis hasilnya itu apakah kabar buruk atau kabar baik bagi petani. Aplikasi yang kedua adalah pasar BBM. Jadi organisasi pengekspor minyak, negara-negara pengekspor OPEC itu memutuskan untuk menaikkan harga minyak dunia untuk meningkatkan pendapatan mereka. Tujuan itu dicapai secara bersama-sama dengan mengurangi suplai minyak di dalam jangka pendek ya. Tetapi pada perkembangannya sulit untuk mempertahankan harga tinggi karena harga minyak terus turun ya. Itu berarti dalam jangka panjang. Sehingga apa yang bisa kita cermati dari soal itu bahwa kita ke elastisitas jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek untuk BBM itu supply dan demand itu inelastis. Untuk long run itu supply dan demand elastis ya, sehingga Anda gambarkan nanti situasinya akan seperti itu, seperti yang di soal itu ya. Jadi bahwa ternyata untuk dalam jangka panjang mempertahankan kenaikan harga atau harga yang tinggi itu sulit. Contoh yang ketiga adalah pasar untuk obat-obat terlarang, di situ narkoba. Jadi misalkan pemerintah meningkatkan jumlah agen atau polisi yang mengabdikan diri untuk perang melawan narkoba. Apa yang terjadi di pasar obat-obatan terlarang? Nah, jadi ini berarti Anda analisis kalau misalnya meningkatkan jumlah agen atau polisi yang mengabdikan diri untuk perang melawan narkoba, itu yang berubah S atau demand atau dua-duanya di pasar narkoba. Terus yang kedua, misalkan pembuat kebijakan mencoba untuk mengurangi permintaan narkoba dengan menjalankan kebijakan edukasi tentang narkoba. Yaitu apa yang berubah? S atau D atau dua-duanya. Sehingga dari itu tinggal Anda menggambarkan pasar narkoba dengan kejadian yang pertama yang jumlah agen polisi ditambah, pasar narkoba dengan kejadian yang kedua yaitu adanya edukasi tentang narkoba. Key konsep, jadi key konsep itu Anda berarti sudah harus memahami, hafal untuk konsep-konsep yang sudah dibahas di chapter ini. Kemudian ada question for review, ada saya ambilkan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian ada problem and application, itu adalah nomor 13. Jadi kita coba misalnya nomor 2, apabila nomor 2 untuk question for review. Apabila demand itu elastis, bagaimana kenaikan harga itu merubah total revenue, explain tadi. Jadi ini Anda jawab bagaimana hubungan elastisitas dengan total revenue. Kemudian problem application nomor 13. Jadi ini adalah pasar obat-obatan ya, farmasi itu memiliki demand yang inelastis dan komputer memiliki demand yang elastis.
Jadi misalnya ada kemajuan teknologi menyebabkan supply kedua produk itu naik 2 kalinya. Nah, maka bagaimana yang terhadap equilibrium harga dan kuantitas di setiap pasar. Berarti Anda menggambar 2 pasar ya. Pasar yang pertama adalah pasar obat-obatan. Demand-nya itu inelastis, jadi supply-nya moderat. Kalau Anda gambarkan, Anda juduli pasar obat-obatan. P, Q ada demand-nya inelastis, berarti dia landai atau curam. Kalau demand inelastis berarti demand-nya curam, supply-nya moderat. Terus kejadiannya bahwa kemajuan teknologi itu meningkatkan supply 2 kalinya, sehingga supply untuk pasar obat-obatan bergeser ke kanan, naik ya, sehingga bergeser ke kanan. Nah, kemudian Anda analisis ya. Oke. Begitu juga untuk pasar yang satu pasar komputer. Pasar komputer demand-nya itu elastis. Jadi kalau digambarkan demand elastis itu akan landai, ya landai. Nah, sehingga dengan supply yang moderat nanti Anda analisis kalau supply-nya itu di dasar komputer juga meningkat. Ya. Bla 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 seperti itu ya. Ini sudah kita bahas di chapter 4 dulu. Tinggal Anda memperdalam di sini menambah dengan kondisi demand dan supply yang elastis dan inelastis.